Di sebuah padang lepas, hijau merentang sampai ke kaki langit. Cakrawala terbuka berdendam biru menolak terang benderang memancarkan damai. Bunga-bunga semak liar bergetar di kibas angin yang ramah dari penjelajah ribuan kilometer. Hidup terasa tentram, bekik yang menoreh angkasa merambat panjang memasuki telinga hewan yang mencari makan tanpa ketakutan. Barangkali itu hanya sebuah lamunan, tapi damai yang sayup memang meletupkan keindahan untuk meredam cemas yang kita hari tambah gila dalam kehidupan buas ini. Perang berkecambuk di mana-mana. Api menjilat ke sentro wilayah tak terkecuali mimpi yang indah pupus ludes terjilat bagus. Para pemburu damai mencium bau darah. Lalu tiba-tiba saja mengatakan kaki yang berteriak garang, serang, terjang. Mudah-mudah hanya telinga-telinga rusa yang bergetar, lalu serangga kecil menggetarkan sayap. Mencoba luput tapi terlambat. Ratusan ribuan bahkan berjuta-juta menapak serentak ke atas. Keheningan memuntahkan wajah yang sudah tanpa wajah. Semuanya bagaikan oleh magnet yang dipancarkan. Dari dia akan menyampaikan orasi gagasan perdamaian baru. Dalam sekejap mata, padang tak terbatas itu sudah tak punya ruang lagi. Di mana-mana wajah manusia yang kosong memandang ke atas altar. Kepala-kepala mendongak seperti mau lepas dari leher. Ketika seorang orator naik untuk berbicara, pekik-pekik gemuruh mengeluh-ngeluh. Semua mata yang nyala membidik ke depan. Dengan wajah sebersih bocah, nyaris tanpa dosa, pemimpin itu berdiri di depan massa. Ia bagaikan sebatang pohon mengkudu dengan daun-daun yang gembur berwarna hijau rimba. Menjanjikan penawar bagi 1000 macam penyakit matanya yang adem membuat matahari tersipu, lalu menghindari kebalik awan-awan tipis. Membiarkan peristiwa itu lewat sendiri dengan kodratnya. Ketika pemimpin itu mengangkat tangannya, seluruh padang mendadak mati. Tak ada lagi yang berani bertepuk dan berbicara, bahkan nafas pun ditahan, takut mengganggu ucapannya. Hari ini kita berkumpul lagi di sini menyatukan tekad kita untuk menyerukan kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia, kepada saudara-saudara di 5 benua atau di mana saja kini kau berada. Sadarilah, dunia berada di dalam bahaya. Kita semua sedang di tebing keruntuhan. Bangkitlah saudaraku, waspada, bangunkan dirimu untuk menyongsong dunia yang lebih baik, yang lebih damai, yang lebih sejahtera, dan lebih membahagiakan. Dengarkan suaraku sebagai wakil dari hasrat batinmu yang mengharapkan masa depan yang lebih damai, di mana masa lalu seorang yang sangat besar berjasa luhur jiwa dan mulia perbuatannya telah mengucapkan sebuah
tonggak yang sampai kini menjadi kajian dunia. Kata beliau, perang adalah alat yang berguna untuk memelihara perdamaian dunia. Senjata, kekuasaan, pembunuhan diperlukan untuk membuat manusia takut kehilangan damai, sehingga ia akan senantiasa memuja, memeluk, dan mengupayakan perdamaian sepanjang hidupnya. Perang adalah anjing penjaga perdamaian. Perang adalah perang terakhir perdamaian, tetapi itu dulu ratusan tahun lalu, ketika kita semua masih lugu, ketika banyak orang belum tahu. Sekarang aku sangsi. Aku bertanya kepada diriku, sebab aku tidak bisa lagi bertanya kepada beliau. Lihatlah kenyataan di atas dunia ini. Perang di mana-mana. Tidak hanya membunuh para serdadu, tidak hanya melukai orang-orang bersenjata yang berperang pada zaman sekarang, lebih banyak lagi melukai dan membunuh rakyat sipil, anak-anak, orang tua, dan khususnya para wanita. Benar tidak? Benar sekali. Seandainya beliau tokoh sejarah dunia yang besar itu sempat melihat betapa buasnya perang, betapa ganas, brutal, biadabnya pertempuran, aku yakin beliau tidak akan sampai hati mengucapkan apa yang digariskan dan menjadi panutan manusia untuk membenarkan peperangan sampai sekarang. Perang ternyata bukan anjing gembala penjaga perdamaian, tetapi anjing serigala liar yang gila dan kelaparan, membunuh umat manusia lebih cepat, lebih keji. Perang adalah binatang liar yang menghancurkan perdamaian. Pemimpin itu mengangkat tangannya dan berseru lebih keras. Perang adalah binatang buas pemakan perdamaian. Bagaikan kena hipnotis, seluruh tangan terangkat dan mulut terkuak, melontarkan seruan yang sama. Perang adalah binatang buas pemakan perdamaian. Pemimpin itu menarik napas dalam, tanda hatinya lega, kemudian lanjut. Banyak orang bunuh-bunuhan untuk merebut kemerdekaannya. Banyak orang berkelahi dan menegakkan keadilan, membela kebenaran agar mencapai kesetaraan di masa kedepannya yang lebih baik. Banyak orang berkelahi untuk membela keamanan yang diinjak kekuasaan. Lalu mereka mengangkat senjata mengobarkan perang untuk membunuh lawan sampai ke akar-akarnya. Tetapi perang berkobar, dia akan menjadi mesin buas yang tidak puas hanya membunuh. Perang juga memusnahkan segala-galanya. Karena itu aku mengangkat tanganku dan berseru, tidak. Masa langsung mengulangi lebih keras, tidak. Pemimpin itu mengangkat tangan kembali, tapi tetap saja masih ada orang yang di sekitar kita dalam pongah mengatakan bahwa perang dan damai adalah dua wajah di satu mata uang. Perang untuk damai, kata mereka. Damai hanya mungkin lewat, kata mereka jual peperangan kemana-mana di seluruh dunia. Maka tak heran kau bagaikan narkoba. Perang mulai menggigit, menjangkiti, meracuni jiwa. Generasi tua sampai muda, semua orang jadi mabuk berperang. Kaula muda beringas, orang tua cepat tersinggung semua.
menggepalkan tangan, mau main pukul, tak peduli siapa salah, siapa benar. Saat itulah aku jadi sebel, aku marah. Bangsa, perang adalah perang, damai adalah damai. Perang dan damai mutlak bermusuhan. Ayo sebagai manusia yang waras, yang beriman, sebagai manusia yang masih percaya kebesaran ilahi, yang masih mencintai sesama makhluknya, sesuai dengan perintahnya, serukanlah sama-sama 100 kali dengan suaramu yang mantap. Gegap gempita, perang adalah perang, damai adalah damai. Perang dan damai, dua kutub bertolak belakang. Masa serentak berkoar, perang dan adalah perang, damai adalah damai. Perang dan damai, dua kutub yang bertolak belakang. 100 kali pada seruan yang ke-9. Pemimpin itu menarik nafas lega, lalu mengangkat tangannya membungkam suasana kembali lautan padang hijau itu hening sepi, semua menanti. Tetapi tepat ketika tercipta lorong sunyi itu, tiba-tiba terdengar ucapan seorang anak, perang adalah damai, damai adalah perang, perang dan damai, dua kutub yang selalu bersatu. Suara itu tidak keras, tetapi isinya menebas semua kepala, memalingkan muka. Seorang pelajar dengan buku-buku pelajaran di tangan, baru pulang dari sekolah, numpuk terpukau oleh ucapannya sendiri. Mulutnya masih hangat. Perang dan damai, dua kubu yang selalu bersatu. Orator kontan membentak, saat perang dan damai, dua kubu yang pantang bersatu, satu kubu yang selalu bersekutu. Orator terpenajat, matanya menyala-nyala. Sontoloyo, siapa kamu? Kemari. Pelajar itu menguakkan masa lalu, naik ke mimbar, altar mimbar atau altar terserah. Apa kamu bilang, kurcaci? Dengar baik-baik. Perang adalah perang, damai adalah damai. Perang dan damai, dua kutub haram bersatu. Dua kutub yang selalu bersatu. Bego, bagaimana bersatu kalau tidak pernah bertemu? Selalu bertemu? Tidak, selalu. Plak, tangan orator itu menampar pelajar. Apa? Pemimpin, orator atau pemimpin, terserah sakrepmu. Yang ditampar terjerambat jegrek, terkapar di tanah. Buku-buku itu tangannya berserak, tapi ia langsung bangkit, melonjak lagi seperti tidak mampu menahan kata-katanya. Perang dan damai adalah selalu bertemu, bersatu, padu. Jiampu cukim main ke blinger kamu. Guru kamu busuk. Perang dan damai tidak bisa bersatu. Bersatu tidak. Satu tidak. Brengsek. Tiba-tiba sang pemimpin menghunuskan senjata, membiting kepala pelajar. Si kancil itu gemetar, takut, terkentut-kentut oleh ngompol dan bahkan beol, tapi mulutnya terus berkeluar memuntahkan indoktrinasi di sekolah. Bahkan tambah nekat, perang dan damai, dua kutub yang selalu bersekutu, selalu terpadu, selalu dor, 3 kali, 2 kali lagi, dor, mencabik padang. Damai yang hening itu membuat tiba-tiba terasa amat kosong, bahkan terlalu blong. Pemimpin itu meniup asap dari lob senjatanya, lalu menyimpannya kembali ke dalam orasi damainya. Kemudian ia menarik napas panjang, seakan membatalkan seluruh peristiwa brutal yang muncul dari orasinya. Beberapa detik kemudian,
Kemudian ia menarik napas panjang dan seakan membatalkan seluruh peristiwa brutal yang muncul dari orasinya. Minta maaf, beberapa detik kemudian, suara terdengar lebih lantang. Saudara-saudaraku, sadarlah, dunia dalam bahaya. Atas nama apapun, sekali lagi, ada 1000 kali lagi, atas nama pun, perang akan memusnahkan segala-galanya. Tak terkecuali akan memusnahkan yang di atas namakannya. Jadi, bangkitlah sebelum terlambat. Mengaum dengan keras, perang adalah perang, damai adalah damai. Perang dan damai dua kutub yang tidak boleh bertemu. Ulurkan tanganmu. Perang tanganku, bersama kita songsong dunia baru dan pahaman baru damai lewat. Perang adalah damai palsu. Perang demi mengangkat perdamaian adalah jurang kehancuran. Damai perang pembunuhan adalah kebiadaban. Damai lewat kekerasan adalah kesesatan. Damai lewat lautan darah adalah kemusnahan. Damai tanpa senjata, damai tanpa benci, damai tanpa kemenangan, damai tanpa kekalahan, damai abadi, perang mati. Masa tak bisa lagi membendung diri, semuanya memekik histeris. Damai abadi, perang mati. Tidak, brengsek. Tidak, sang pemimpin membunuh senjata, membidik kepala pelajar. Si kancil itu gemetar takut, terkentuk-kentuk dan ngompol, bahkan beol. Tapi mulutnya terus berkoar memuntahkan indoktrinasi di sekolah. Bahkan tambah nekat, perang dan damai, dua kutub yang selalu bersekutu, selalu terpadu, selalu. Dor. 3 kali, 2 kali lagi, dor. Menjapik padang yang damai yang hening itu, membuat tiba-tiba terasa amat kosong, bahkan terlalu blong. Pemimpin meniup asap dari lop senjatanya, lalu menyimpan kembali ke dalam orasi damainya. Kemudian ia menarik napas panjang, seakan membatalkan seluruh peristiwa brutal yang muncul dari orasinya. Beberapa detik kemudian, suaranya terdengar lebih lantang. Saudara-saudaraku, sadarlah, dunia dalam bahaya. Atas nama apapun, sekali lagi dan 1000 kali lagi, atas nama apapun, perang akan memusnahkan segala-galanya, terkecuali akan memusnahkan yang di atas namakan. Jadi bangkitlah sebelum terlambat. Mengaum dengan keras, perang adalah perang, damai adalah damai. Perang dan damai dua kutub yang tidak boleh bertemu. Ulurkan tanganmu, pegang tangan bersama kita songsong. Dunia baru akan pemahaman baru. Damai lewat perang adalah damai palsu. Perang demi mengangkat perdamaian adalah jurang kehancuran. Damai lewat pembunuhan adalah kebiadaban. Damai lewat kekerasan adalah kesesatan. Damai lewat lautan darah adalah kemusnahan. Damai tanpa senjata, damai tanpa benci, damai tanpa kemenangan, damai tanpa kekalahan, damai abadi, perang mati. Masa tak bisa lagi membendung diri, semuanya memekik histeris. Damai abadi, perang mati, damai abadi, perang mati. Seruan itu terlontar memenuhi padang, menghentak-hentak menggapai matahari. Lalu pemimpin itu turun berjalan mengembuskan padang ke kaki langit. Semua mengikuti bagaikan sebuah sungai. Raksasa mengalir sambil bernyanyi dengan gembira.
damai tanpa senjata, damai tanpa darah, damai tanpa kekerasan, damai tanpa kekejaman, damai tanpa pembunuhan, damai tanpa peperangan, damai abadi. Perang mati, damai abadi, perang mati, damai abadi, perang mati. Perlahan padang itu kembali sunyi, rumput rebah, diam-diam meregang untuk tegak serangga yang menghilang, mulai berhamburan ke sarangnya yang sudah porak-poranda terinjak-injak. Kijang-kijang yang ketakutan muncul dari balik-balik semak. Lalu angin berhembus lagi membawa sejuk dari arah danau dan pegunungan. Lautan hijau itu kembali menghijau dengan seluruh kebebasannya. Namun di atas mimbar untuk pelajar itu terbaring bersimbah darah. Buku-buku yang berserakan itu di sekitar seperti meretap sia-sia. Kepalanya pecah, di bibirnya masih menggeliat sisa-sisa yang perkataan yang belum semua berhasil ia ucapkan. Perang dan namanya ular berkepala dua, namun semua itu tertutup oleh nyanyian perdamaian yang sayup. Sayup terus menggeliat di gayat angin, menggeliat di atas wajah pelajar yang telah kaku. Damai tanpa senjata, damai tanpa darah, damai tanpa kekerasan, damai tanpa pembunuhan, damai tanpa peperangan, damai abadi. Perang mati, damai abadi, 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 damai abadi. Sekian dari monolog saya, terima kasih.